Redup terasa gelap hidupku di masa lalu yang penuh dosa. Sejuk terasa damaikan indahnya hidupku ini bila aku dekatmu. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang masa depan. Berikan aku ampunanmu dan kesempatan untuk diriku, Tuhan. Redup terasa gelap hidupku di masa lalu yang penuh dosa. Sejuk terasa damaikan indahnya hidupku ini bila aku dekatmu. Karang di laut tersapu gelombang yang besar. Badai kan berlalu, semua kan berubah bila niatlah di dasar hatimu. Sembahlah Tuhanmu. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang masa depan. Berikan aku ampunanmu dan kesempatan untuk diriku, Tuhan. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan tema janji Tuhan adalah segalanya, walaupun perlu iman melewati pergumulan dan pengharapan. Itu judul temanya itu teman. Dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 28 dan kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Tema di sini teman-teman, kalau nanti kita simak di dalam salah satu ayat di Mazmur 73, memang apa ya? Jadi semua itu kalau bicara janji Tuhan itu bicara untuk bagaimana kemuliaan di dunia fana ini maupun di dunia bukan dunia, jadi di akhir kekal nanti teman. Jadi udah
semua udah termasuk semua teman. Meskipun untuk bisa mendapatkan itu, untuk bisa menuai itu teman, tidak mudah teman. Harus butuh iman, ya karena kita butuh melewati pergumulan dan pengharapan. Nah ini Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 28 ini cerita bagaimana kita menghadapi pergumulan dan pengharapan teman-teman. Ini saya coba baca aja dulu dari dasarnya kitab Mazmur pasal 73 teman-teman. Judul perikopnya teman-teman, pergumulan dan pengharapan. Dari pasal 73 ayat 1 sampai 28 teman. Tapi ini ringkas jadi saya baca semua aja teman-teman. Ini dikatakan sesungguhnya di ayat satunya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah ini ujungnya gitu teman-teman. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah ini bagi kita yang sudah mengenal mengerti akan firman Tuhan teman. Kita akan baru mengenal dan mengerti bahwa ya firman Tuhan itu orang-orang fasik itu bahaya sekali teman-teman. Bisa bahaya sekali gitu, mudah sekali tergelincir apabila kita sudah bisa mengerti firman Tuhan lebih dalam teman. Tapi kalau kita tidak pernah mengerti firman Tuhan lebih dalam, rasanya kita akan selalu cemburu kepada orang dunia teman. Karena anggapnya orang dunia kok melakukan banyak kesalahan yang tidak sesuai dengan yang perintah firman Tuhan, tapi kok nggak apa-apa gitu. Nah ini kembali lagi di ayat ini mulai dibukakan gitu ayat 16-nya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, kesudahan orang fasik ini teman-teman. Sesungguhnya di tempat-tempat licin Tuhan taruh mereka. Tuhan jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekat Tuhan gitu. Tetapi aku tetap di dekat Tuhan. Tuhan memegang tangan kananku. Dengan nasihat Tuhan menuntun aku dan kemudian Tuhan mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Tuhan? Selain Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Tuhan binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Tuhan. Tetapi aku dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan gitu. Nah, ini saya sudah bacakan di kitab Mazmurnya teman-teman, kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 28, dan ini saya lanjut aja teman-teman, langsung ke kitab Matius aja supaya bisa langsung masuk ke draft. Kitab Matius pasal 18 teman-teman. Kitab Matius pasal 18 ayatnya 21 sampai 35 teman-teman. Judul perikopnya teman-teman, kalau di cerita 18 ayat kitab Matius pasal 18, perikop itu judulnya siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga gitu. Perikopnya judulnya itu teman-teman. Tapi saya baca tidak dari ayat 1, saya lompat ke ayat 21 teman-teman. Nah, perikopnya apa beda lagi gitu. Itu tadi yang ayat 1 sampai 5. Nah, ini berarti perikop yang ayat 21 sampai 35 teman-teman. Ayat 21 sampai 35 itu perikopnya berbunyi perumpamaan tentang pengampunan. Judulnya itu teman. Perumpamaan tentang pengampunan gitu. Nah, ini kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Nabi Isa, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Petrus tanya seperti itu. Nabi Isa berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali gitu. Jadi 490 kali teman-teman. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta teman-teman. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Hutangnya diputihkan teman, dihapuskan. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Jadi ada hamba lain yang berhutang kepada hamba yang diampuni raja tersebut. Hutangnya itu adalah 100 dinar. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Jadi hamba yang baru dimaafkan, diampuni, diputihkan hutangnya, dihapuskan hutangnya sebesar itu 10.000 talenta teman-teman. Ya, hamba tersebut menghutangi hamba yang lain itu cuma 100 dinar teman-teman. Tapi ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak, si hamba kedua, hamba yang sudah diampuni raja itu menolak itu. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu, si raja itu, dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Tuhan Allahku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu gitu. Jadi ini cerita raja yang mengampuni hamba pertama teman-teman sebesar 10.000 talenta,
Nah, si hamba ke satu ya malah ngampuni hamba kedua itu tidak bisa teman-teman. Padahal utangnya 100 dinar. Kalau tadi dihitung talenta ke dinar itu katanya perbedaannya sudah 10.000 kali teman-teman. Satu talenta itu 10.000 kali lipatnya dinar. Jadi perbedaannya kan mencolok sekali teman-teman. Kalau saya hitung iseng gitu, jadi si raja mengampuni hamba pertama itu 100 juta dinar teman-teman. Kalau kita 10.000 talenta saya hitung menjadi dinar gitu, ya itu kata Google gitu, kata Google itu nilainya itu jadi 10 juta kan. 10.000 talenta itu adalah 10 juta gitu. 10 juta, bayangin, si raja memberi pengampunan kepada hamba pertama, penghapusan utang sebesar 10 juta dinar, 100 juta dinar. Nah sedangkan si hamba pertama gitu yang mendapat pengampunan 100 juta dinar, kok ngampunin 100 dinar aja nggak bisa teman-teman. Nah ini kita mesti hati-hati, apakah karakter kita seperti itu teman-teman. Dari satu sisi kita mengharapkan dari Tuhan itu yang terbesar, tapi bagi kita sesama kita itu malah terkecil sekali. Jadi perbandingannya kalau dinar lawan dinar itu 100 juta dinar lawan 100 dinar teman-teman, hanya 100 dinar ya berarti kan beda berapa? Beda 1 juta kali lipat loh teman-teman. Ini nggak kira-kira sih hamba satu ini nggak kira-kira. Nah ini saya sudah bacakan di sini teman-teman, kitab Mazmur pasal 73 ayat 128 dan kitab Matius pasal 18 ayat 2135. Saya coba masuk langsung ke draft aja teman-teman supaya bisa lebih jelas gitu. Nah, firman dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 55 ini cerita tentang Daud teman-teman. Daud melawan Goliat. Kenapa saya bawa dulu dalam cerita Daud? Karena kembali lagi judulnya tadi kan janji Tuhan adalah segalanya walaupun perlu iman. Nah ini kalau kita saya tidak ceritakan dulu bahwa orang beriman itu seperti Daud loh gitu ya. Daud waktu melawan Goliat itu salah satu contoh iman yang berani sekali, yang besar sekali teman-teman. Dan banyak sekali cerita-cerita di Daud itu yang sampai jadi raja itu yang kaitannya butuh iman terus teman-teman. Coba saya ambil pagi ini dari cerita Daud ke Goliat aja gitu. Jadi firman dalam kitab 1 Samuel ayat 17 pasal 17 ayat 1 sampai 55. Salah satunya itu sebagian itu tentang Daud melawan Goliat teman-teman. Ceritakan seorang yang menceritakan seorang Daud yang bukan tentara harus melawan Goliat yang raksasa dan sekaligus tentara profesional gitu. Secara rasional Daud tidak miliki peluang untuk bisa menang teman-teman. Tetapi oleh iman Daud seperti di 1 Samuel pasal 17 ayat 45 teman-teman. Engkau datangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Jadi Goliat itu seolah datang kepada Daud itu dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing gitu. Itu kan senjata-senjata tentara yang sudah benar-benar profesional. Ditambah begitu raksasa lagi si Goliat yang itu. Jadi besar sekali gitu. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah. Nah Daudnya itu malah datangi si Goliat itu bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan lembing, tapi ya Daud itu cuma datang dengan kekuatan yang tadi dia katakan ya. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan dan semesta Allah gitu. Daud miliki iman sebesar ini oleh karena Daud berpengalaman melawan singa-singa dan beruang-beruang, selalu berperang dengan kekuatan yang dari Tuhan. Jadi Daud ini berani menghadapi Goliat seperti ini teman-teman. Bukan berarti Daud itu ujuk-ujuk tahu-tahu bisa seperti itu. Ya, Daud melawan Goliat itu dianggapnya sepele gitu. Kenapa sepele? Karena dia waktu menjaga domba si bapaknya gitu. Ya dia itu dengan apa ya? Dengan benar-benar ya selalu dengan prinsip-prinsip bahwa dia itu datang dengan nama Tuhan Allah gitu teman. Jadi dia sudah latihan dulu teman. Latihan secara tidak sadar karena dia tidak tahu akan menghadapi Goliat satu saat.
dalam hidupnya gitu. Ya dia sudah biasa menghadapi singa-singa besar yang ingin menerkam domba ayahnya gitu, yang menghadapi beruang-beruang yang akan menerkam domba ayahnya. Daud ini sudah biasa melawan, teman. Melawannya dengan imannya itu gitu, melawan dengan ya kekuatan nama Tuhan Allah ya dengan iman itu, teman. Jadi modalnya Daud itu ya bagaimana istilahnya dia mengandalkan kekuatan nama Tuhan Allah. Ya, senjatanya simpel aja, bukan pedang, bukan pedang, bukan tombak, bukan lembing, tapi senjatanya bukan tameng, bukan perisai gitu. Senjatanya cuman pakai batu umban aja, jadi pakai umban, senjata zaman kayak ketepel gitu, tapi ketepel yang diputer gitu ya, senjata cuma batu aja, teman. Nah ini senjata Daud itu kalau bicara dunia secara fisik ya hanya sebuah umban dengan batu gitu, senjata batu gitu. Udah, yang lainnya itu adalah bukan ini umban dan batu itu harus melawan pedang, tombak dan lembing, teman-teman, dan perisai gitu. Jadi cuma modalnya ini saja, teman. Dan yang paling penting itu adalah modalnya adalah ya nama Tuhan, iman gitu. Jadi Daud itu selalu seperti itu gitu. Daud miliki iman sebesar ini oleh karena Daud berpengalaman melawan singa-singa dan beruang-beruang yang besar, berapa kali lipat lebih besar daripada Daud gitu. Jadi buat Daud apa bedanya gitu ngadepin si Goliat? Ya anggap aja seperti ngadepin beruang dan singa-singa. Itu imannya Daud seperti itu, teman. Jadi butuh dilatih memang. Kalau waktu itu Daud tidak belajar dilatih melawan singa-singa dan beruang-beruang, mungkin ketemu Goliat kaget, teman. Tapi begitu karena dia sudah biasa berlatih dengan singa-singa dan beruang gitu, yang besar-besar sebesar si Goliat, ya Daud sama sekali tidak takut gitu. Jadi akhirnya ya Daud tetap biasa mengandalkan dia selalu katakan bahwa ya aku datangi engkau gitu dengan. Jadi waktu Daud datangi engkau di sini ya Goliat gitu. Tapi sebenarnya sebelum Goliat ya engkaunya di sini ya singa-singa dan beruang-beruang yang besar itu, teman-teman. Ya dia datangi engkau ya dengan datangi Goliat, datangi singa dan beruang dengan nama Tuhan sebenarnya. Dengan nama Tuhan semesta alam gitu. Ya Daud punya iman itu, teman-teman. Dan yang digerakkan Daud bukan pedang, tombak atau lembing atau perisai. Yang digerakkan Tuhan untuk Daud itu ya hanya sebuah umban dengan senjata batu-batuan saja, teman. Dan itu semua singa, semua beruang gitu, termasuk Goliat. Kalau singa dan beruang mungkin diumban itu pusing kali, mati atau pusing kali. Nah kalau Goliat ini mati gitu, benar-benar mati sampai lehernya dipotong sama Daud gitu. Jadi yaitu kemenangan Daud itu dasarnya iman. Jadi bagaimana kita melawan kita untuk menggapai gitu, kita untuk menggapai janji Tuhan yang tadi di tema itu gitu. Janji Tuhan itu adalah segalanya ya, walaupun ya harus menghadapi pergumulan dan pengharapan. Dan pergumulan pengharapan yang contoh Daud sajikan bagi kita ya adalah iman, teman. Iman bagaimana dia taat melakukan perintah-perintah firman Tuhan dengan iman dia yang begitu kuatnya gitu. Nah iman itu butuh berlatih mencari singa-singa dan beruang-beruang ini. Ya berarti kita harus berlatih menghadapi persoalan-persoalan, teman, sehingga waktu Goliat nanti datang kita sudah kuat gitu. Intinya gitu, teman-teman. Apabila kita tidak memiliki iman seperti Daud, akan sangat sulit bagi kita untuk bisa dapatkan janji-janji dan rancangan serta kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kita harus hadapi pergumulan dan pengharapan sesuai ya kitab Mazmur tadi. Kitab Mazmur yang 73 ayat 1-28 tadi, teman. Ya kita istilahnya dari mulai nggak ngerti sampai akhirnya kita tahu ujungnya bahwa yang Tuhan umur itu adalah ya kemuliaan di dunia fana ini maupun di dunia di akhirat nanti, teman. Itu yang Tuhan cari itu gitu. Jadi ini tadi saya udah ceritakan di Daud itu seperti itu, mengalami seperti itu ya, supaya kita ya sama aja halnya Daud, kita juga ingin tuahi gitu janji-janji Tuhan gitu, rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan. Tapi ya tetap harus lewati seperti si Daud ini, teman. Bagaimana kita latihan iman ini gitu. Nah, kitab Mazmur pasal 73 ayat 24, teman-teman. Dengan nasihat Tuhan menuntun aku, dan kemudian Tuhan mengangkat aku ke dalam kemuliaan Tuhan, baik kemuliaan dunia fana serta akhirat kekal. Nah ini janji di kitab Mazmur ini teman-teman, ini yang kita
jadi kita gumuli dan kita harapkan itu ya janji Tuhan seperti ini teman-teman. Tapi ya kembali lagi untuk bisa menuai janji Tuhan di kitab Mazmur pasal 73 ayat 24 tersebut ya butuh iman. Butuh iman berarti kita butuh menghadapi persoalan dalam hidup kita. Untuk dapatkan iman seperti Daud, kita butuh hadapkan persoalan yang ada pada kita dengan firman yang digerakkan roh Tuhan dalam hidup kita. Kita sebut rema, dan persoalan kita dibanding dengan rema yang kita dapat bagi setiap kita akan selalu berbeda-beda teman. Ini teman-teman kalau simak yang maksud saya ini gitu, itu biasanya teman-teman yang saya tahu banyak orang-orang, banyak teman-teman, banyak manusia, banyak orang yang apabila menghadapi permasalahan itu ya diselesaikan bukan dengan cara rohani teman-teman, tapi umumnya diselesaikan itu dengan cara rasio gitu, dengan cara pikiran, perasaan, kehendak jiwa kita, dengan rasio kita gitu. Padahal kalau kita setiap permasalahan yang timbul itu selalu diselesaikannya dengan cara rasio, akhirnya kita ya menyelesaikan permasalahan itu dengan cara-cara duniawi teman, bukan dengan cara-cara rohani. Kalau teman mau, coba lakukan permasalahan yang timbul di teman-teman atau di keluarga saya, itu coba sekali-kali kita terapin dengan cara-cara bukan rasio, tapi dengan cara-cara pikiran dan perasaan kehendaknya Tuhan, teman-teman. Nah, pikiran perasaan kehendak Tuhan itu jelas tidak ada di rasio kita, adanya di firman Tuhan. Contoh yang tadi, apabila menghadapi persoalan, apabila kita menghadapi permasalahan, berani nggak sih kita ingat ceritanya si Daud gitu ya, Daud melawan Goliat itu. Jadi persoalan kita coba hadapi itu bukan dengan cara rasio, dengan pikiran perasaan kehendak kita, tapi kita hadapi dengan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan gitu di dalam firman Tuhan. Nah, ini nanti persoalan dan permasalahan ini akan menjadi singa-singa dan beruang-beruang ini teman-teman, sebelum kita bertemu dengan Goliat gitu. Nah, ini maksudnya gitu teman. Jadi coba teman-teman praktekkan gitu kejadian seperti itu. Nanti saya mau cerita apa yang saya alami gitu. Jadi memang kita harus berani mempraktekkan itu teman-teman. Persoalan dan permasalahan itu adalah peluang untuk kita bagaimana bisa ya menemukan latihan gitu dengan singa-singa dan beruang-beruang saatnya si Daud sebelum melawan Goliat teman. Jadi latihannya di singa-singa dan beruang-beruang ini gitu. Nah, singa-singa ini kita identikan dengan persoalan yang namanya beruang-beruang ini kita identikan dengan permasalahan gitu. Jadi kita coba latihan dari permasalahan yang timbul, persoalan yang timbul itu jangan semua teman-teman selalu habiskan dengan pola-pola duniawi teman-teman, dengan pola rasio. Ya, duniawi rasio berarti kan dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan. Tapi coba kita belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan cara-cara rohani gitu. Ya berarti dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, dengan jiwa Tuhan, berarti harus dengan firman-firman Tuhan teman. Bukan dengan cara-cara duniawi tapi dengan cara rohani. Nah, ini coba pagi ini saya sharing, coba teman-teman pikirkan maksud saya ini gitu. Coba sekali-kali menyelesaikan persoalan itu bukan dengan cara rasio tapi dengan cara rohani yang ada di firman Tuhan teman. Nanti saya cerita di yang terakhirnya gitu. Firman dalam kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 teman-teman, dengan tema perikopnya itu perumpamaan tentang pengampunan raja versus hamba satu ya, ditentukan lagi dengan kaitannya 3 teman. Jadi ada raja gitu, ada hamba pertama dan hamba kedua teman. Ini ada 3 yang dikaitkan. Di mana raja versus hamba satu, raja itu memberi pengampunan itu 10.000 talenta teman-teman. Kalau tadi saya usil checking di Google gitu, talenta dengan dinar tuh bedanya apa sih gedenya gitu. Oh ternyata yang namanya satu talenta itu gedenya 10.000 dinar teman-teman. Gede banget, jadi beda banget. Jadi kalau kita tidak hati-hati membaca firman Tuhannya ya, bahwa raja
kepada hamba pertama itu memberikan 10.000 talenta, bukan 10.000 dinar loh teman-teman, 10.000 talenta. 10.000 talenta itu satu talenta adalah 10.000 dinar. Berarti kalau 10.000 talenta itu kalau saya hitung berarti 100 juta dinar loh teman-teman. 100 juta dinar. Tapi kalau kita tidak hati-hati menyimak firman teman-teman, nah cerita yang keduanya ya ada hamba kedua berhutang kepada hamba persatu. Hamba pertama itu diampuni oleh raja gitu. Hamba kedua hutang kepada hamba satu. Besarnya itu 100 dinar teman. Bukan 100 talenta loh, 100 dinar gitu. Nah kalau kita nggak baca hati-hati, kita akan terselimur gitu ya, bahwa 10.000 talenta itu dianggapnya dinar, 100 dinar itu dianggap ya talenta gitu. Ini yang tuker, apa yang salah gitu. Jadi kenapa saya mikir begini gitu? Karena yang saya pernah alamin itu, ya saya mengalami mujizat itu 1000 kali lipat teman-teman. Itu aja saya anggap ini firman ini salah nih. Kok cuma bicara 10.000 talenta ke 100 dinar, itu kan cuma 100 kali teman-teman. Jadi kalau kita hitungannya kita salah gitu, terselamur ya oleh hitungan talenta, dianggapnya sama aja dengan dinar. Itu 10.000 talenta itu seolah-olah bayangan saya itu cuma 100 kali lipat dari 100 dinar. Tapi begitu talenta itu dibenarkan, begitu dinar itu dibenarkan, ternyata bukan 100 kali lipat. Ya 100 dinar ke 10.000 talenta itu bukan 100 kali lipat teman. Tapi ternyata 100 juta, 1 juta kali lipat teman. Bukan 100 kali lipat, tapi 1 juta lipat gitu. Jadi 100 dinar mencari ke 10.000 talenta, di mana 10.000 talenta itu adalah 100 juta dinar. Berarti kalau 100 juta dinar dibanding 100 dinar itu 1 juta kali lipat teman. 1 kali juta lipat. Jadi kalau saya mengalami mujizat 1000 kali lipat, belum apa-apa teman-teman. Kalau tadinya saya pikir kok mujizat saya 1000 kali lipat loh. Padahal di ceritanya si hamba 1, hamba 2 ini cuma ngalaminya 100 kali lipat gitu. Karena saya asumsikan talenta dengan dinar sama. Tapi pagi ini setelah saya tahu bahwa talenta dengan dinar itu dinar sama, ternyata perhitungan kalau 100.000 talenta itu dijadikan dinar berarti 100 juta dinar, di mana 100 dinar tetap yang hutangnya hamba kedua dan kepada hamba ke satu 100 dinar. Itu berarti selisihnya 1 juta teman, 1 juta kali lipat. Saya sudah ngalamin 1000 kali lipat. Saya tadinya pengen meremehkan firman, orang itu si hamba itu cuma ngalaminnya, hamba yang kedua itu cuma ngalamin 100 kali lipat kok. Tetapi kalau saya hitung balik pagi ini, bukan 100 kali lipat loh, 1 juta kali lipat. Berarti apa yang saya alami 1000 kali lipat? Gak ada apa-apanya lagi teman. Memang Tuhan itu benar-benar ajaib teman. Cara perhitungan itu ajaib, karena Tuhan itu tidak pernah ada batasan nilai uang apa, nggak ada gitu. Jadi buat saya pagi ini makin sadar bahwa ya apa yang saya terjadi dalam hidup saya alamin mujizat 1000 kali lipat itu belum apa-apa teman. Karena hamba yang pertama yang dimaafkan raja ini mengalami banyak sekali loh teman, 1 juta kali lipat loh. Nah kalau 1 juta kali lipat teman-teman bayangin kalau uang kita sekarang perhitungannya misalnya kalau kita parameternya kita start orang pengusaha mungkin pakai juta aja teman-teman, pakai juta gitu, pakai juta ideal, dan mungkin usaha modal kecil misalnya bisa ratusan ribu, kalau gede puluhan juta atau ratusan juta. Saya parameter pakai juta. Teman-teman bayangin kalau Tuhan bisa lipat gandakan 1 juta itu menjadi 1 juta kali lipat, nah itu jadi berapa teman-teman? 1 juta kali 1 triliun loh teman-teman. Jadi dengan kita bicara, jangan kita meremehkan 1 juta di dalam Tuhan teman-teman. 1 juta rupiah di dalam Tuhan. Itu kalau kita menyimak cerita hamba pertama terhadap raja ini, dia itu bisa dilipat gandakan menjadi 1 triliun tuh. 1 juta itu menjadi 1 triliun. Pengusaha pada umumnya teman-teman, pengusaha kecil gitu, jangan menengah dan kecil. Saya pikir wajar-wajar aja teman-teman modal kerja atau omsetnya itu pasti bentuknya juta gitu. Itu aja udah kecil sekali teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu, apabila 1 juta itu kita hidup bersama Tuhan, pengusaha ini hidup bersama Tuhan, 1 juta itu identik dengan 1 triliun teman-teman. Jadi kalau kita bicara kita 10 juta itu sama aja 10 triliun teman-teman.
kalau kita bicara 100 juta berarti 100 triliun. Ya kalau udah 100 triliun udah bicara omsetnya konglomerat kan teman. Ya itu kembali lagi teman. Jadi waktu kita menjadi Daud yang biasa, Daud yang tidak disertai dengan nama Tuhan gitu. Ya paling ya yang tadi dikatakan kalau 1 juta ya 1 juta gitu. Tapi kalau kita bicara Daud itu disertai dengan nama Tuhan, pengusaha juga disertai nama Tuhan, 1 juta itu akan menjadi 1 triliun teman. Ini yang teman-teman harus sadari bahwa kekuatan nama Tuhan itu tidak kira-kira besarnya teman. Tidak apa kalau kekuatan nama Tuhan itu jauh lebih besar daripada si singa-singa yang besar, jauh lebih besar daripada beruang-beruang yang besar, jauh lebih besar daripada Goliat yang besar teman-teman. Nama Tuhan itu besar sekali gitu. Ya contohnya perhitungan tadi ya raja dengan hamba satu dengan hamba dua, saya itu begitu teman-teman. Jadi hamba pertama itu dapat pengampunan dari raja itu 100 juta dinar. Itu berarti 1 juta kali lipat. Sedangkan yang namanya nggak kira-kira itu kan hamba pertama ngampuni hamba kedua hanya dengan 100 dinar aja gitu, 100 kali aja nggak bisa loh, nggak bisa ngampuni. Jadi kan kelewatan ngampuni 100 kali 100 kali aja nggak bisa. Padahal dia mendapatkan pengampunan dari raja itu 1 juta kali teman-teman. Nah, ini teman-teman, kalau saya juga kaget gitu kenapa pagi ini saya kok baru dibukain sama Tuhan kok talenta itu beda dengan dinar itu. Jadi saya usir ngecek ke Google, ya ternyata memang beda jauh sekali gitu, bahwa satu talenta itu ternyata 10.000 dinar, jadi hitungannya beda sekali. Tapi kalau kita tidak hati-hati kan anggapnya ya si raja ngampunin ngasih 10.000 talenta dihapuskan. Si hamba kedua hutang kepada hamba satu cuma 100 dinar. Berarti 100 kali lipat. Ternyata bukan teman, 1 juta kali lipat gitu. Karena yang tadi hitungannya 10.000 talenta adalah 100 juta, sedangkan yang namanya 100 dinar adalah ya cuma 100 dinar. Berarti ya perbedaannya 1 banding 1 juta teman, 1 juta kali lipat. Dalam hidup pernah alami persoalan, dan firman dalam kitab Matius pasal 18 21 35 teman, pada tahun 2011, di mana ya ini yang saya alami teman, pada tahun 2011 teman-teman. Ya saya mengalami angka kelipatan yang tadi saya cerita itu jadi 1.000 kali lipat teman-teman. Ya saya ngalami mujizat itu 1.000 kali lipat. Jadi kalau utang saya misalnya jutaan gitu, ya saya bisa dapat keringanan gitu, penghapusan itu jadi miliar teman. Mudahnya gitu teman. Jadi saya dari cerita jutaan ke miliar itu kan 1.000 kali lipat teman. Saya pikir 1.000 kali lipat itu sudah lebih hebat daripada si raja ngasih penghapusan terhadap hamba pertama tadi, karena hitungannya talenta dinar dianggap sama teman. Tapi begitu kalau gedenya talenta dengan dinar diberesin lebih dulu gitu, tidak sama, ya itu berarti yang namanya si hamba pertama itu dapat penghapusan utang dari raja itu 1 juta kali lipat. Saya cuma 1.000 kali lipat teman-teman, jauh sekali gitu. Jadi yang tadi saya katakan, kalau teman-teman bisa mengimani itu gitu, bahwa mengerti bahwa pola kerja Tuhan seperti itu, yang tadi saya umpamakan gitu. Kalau saya sebagai pengusaha gitu, saya mewakili pengusaha kecil, menengah maupun perusahaan besar gitu, ya buat Tuhan, dari kacamata Tuhan, dari nama Tuhan, yang namanya 1 juta itu teman-teman bisa berlipat menjadi 1 juta kali gitu. Itu cerita di kitab ini, di kitab yang tadi dikatakan di kitab Matius pasal 18 ayat 21 35 itu. Ya ceritanya itu teman-teman. Ceritanya tentang itu gitu. Nanti saya kalau sempat saya bacakan aja di kitab Matius 18 sampai 21 35 apa sih yang terjadi gitu. Cuman perhitungannya tadi coba teman-teman bareng direvisi dulu, bahwa yang namanya 10.000 talenta yang dihapuskan si raja kepada hamba pertama itu, kalau saya dinarkan itu gedenya 100 juta dinar teman-teman, bukan 10.000 dinar. Ya karena satu talenta beda adalah 10.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta itu sama aja dengan 100 juta dinar teman-teman. Jadi kalau saya compare 100 juta dinar dengan hamba kedua tidak bisa memberikan penghapusan utang kepada hamba ke satu yang hanya 100 dinar, itu
perbedaan 1 juta. Ya hamba kedua, hamba pertama itu benar-benar orang yang jahat, yang nggak kira-kira gitu. Ya diberikan penghapusan oleh raja 1 juta kali lipat gitu. Ya dia untuk memberikan pengampunan kepada hamba kedua 100 kali lipat aja nggak bisa, teman-teman. Ini yang maksud saya kelewatan sekali. Jadi pagi ini saya juga kaget, teman-teman, yang saya anggap tadinya si hamba cerita raja, hamba 1, hamba 2 itu cuman orientasinya cuman bicara 100 kali lipat gitu. Karena tadi salah ngerti talenta dengan dinar tadi. Kalau talenta itu dianggap seperti dinar, ya 10.000 ke 100 teman. Hitungannya gitu. Berarti cuma 100 kali lipat. Nah, saya dalam hati kecil, Tuhan baik banget sama saya, udah ngasih bisa 1000 kali lipat kok, bukan 100 kali lipat. Karena saya ngitung 100 kali lipat, kan ngitungnya dari 10.000 talenta ke 100 dinar, itu saya anggap sama, teman-teman. Nah, ini kalau 10.000 talenta itu dianggap dinar, 100 dinar dianggap dinar, ya bedanya cuma 100 kali lipat, teman-teman. Saya pikir firman ini kalah hebat dengan apa yang saya terima, apa yang Tuhan sudah buat mujizat ke saya 1000 kali lipat. Hitungan saya dari juta ke miliar gitu. Nah, tapi kalau kita bicara revisi hari ini, ternyata talenta itu adalah 10.000 dinar. Ya nggak kira-kira, teman. Berarti di cerita ini intinya itu bedanya bukan 1000 kali, tapi 1 juta kali lipat, teman. Kalau kita bicara 1 juta kali lipat, berarti kalau pengusaha kita yang nilainya jutaan aja, dan saya bilang jutaan rata-rata dari kecil sedang itu saya anggap juta. Juta itu jangan, kalau kita dengan nama Tuhan, teman, 1 juta itu sama aja 1 triliun, teman. Kenapa? Karena 1 juta dikali 1 juta, teman. 1 juta bisa menjadi 1 juta kali lipat gitu. Ya jadi 1 triliun, teman. Nah ini jadi nggak main-main loh, yang namanya mungkin kalau bicara 1 juta rupiah gitu di mata kita itu beda dengan di mata Tuhan yang bisa 1 juta kali lipat, berarti 1 triliun. Itu sama aja cerita tadi umban, teman. Umban dengan batunya. Ya buat kita, apa sih artinya umban dan batu apabila kita berbandingkan dengan yaitu perlengkapan dan si Goliat tadi gitu, yang ada senjatanya, ada pedang, ada tombak, ada lembing, ada perisai, ada ketopong, ada helmetnya kan, ada baju jirah yang pakai besi segala macam gitu. Coba bayangin gitu ya, itu kan yang besar kan itu. Si Daud nggak ngapa-ngapain kok. Daud itu cuma bawa umban sama batu pun juga dapat nemu dari, ngambil dadakan dari kali gitu. Dia pilih yang bulat-bulat gitu, yang enak, yang balan sekali diputernya. Cuma dengan modal itu dia nggak pakai ketopong, nggak pakai helmet, dia nggak pakai baju jirah, nggak pakai baju yang pakai besi-besi pelindung itu gitu, nggak pakai sepatu, nggak pakai apa. Itu teman-teman. Jadi dari kacamata manusia, Daud dengan penampilan seperti itu diremehkan, sama Raja Saul pun diremehkan gitu. Itu gimana sih orang mau perang? Sama Goliat pun diremehkan gitu. Emang lu pengen ngusir anjing gitu, kata Goliatnya. Itu sampai begitu, teman. Tapi kalau dengan nama Tuhan, ternyata Daud yang hanya seperti itu, dengan senjata seperti itu, dengan perlengkapan perang seperti itu ternyata jauh lebih kuat, teman-teman, daripada si Goliatnya. Nah ini kalau diumpamakan pakai ukurannya uang gitu, ya 1 juta kali lipatnya itu, teman-teman. Jadi jangan kita ngebayangin umban dan batunya, teman-teman, tapi itu loh nama Tuhannya itu yang gede banget gitu. Yang tadi saya katakan, jangan mandang 1 jutanya, teman-teman, tapi dengan nama Tuhan 1 juta itu bisa menjadi 1 triliun. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep maksud saya, teman-teman. Nah ini kalau teman-teman penasaran, saya coba bacakan sebentar, teman-teman, di kitab Matius pasal 18, teman-teman. Matius pasal 18 itu ceritanya kalau cerita di raja hamba 1 dan hamba 2 itu, teman-teman, adanya kan di kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 tadi, teman, yang saya udah bacakan gitu. Nah ini ceritanya gini, teman. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Nabi Isa, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepada aku? Sampai 7 kali. Nabi Isa berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah ini Nabi Isa cuma ingetin Petrus, teman, apabila kita juga ingin mengampuni sesama kita,
keluarga kita atau teman-teman kita, teman-teman. Ya berarti 70 kan 7 kali, teman-teman jangan ngitung lagi, udah jangan diampunin aja gitu. Masalah nanti nyebelin apa itu urusannya Tuhan itu. Ya kita cuma tugasnya 70 kali 7 kali mengampuni, itu berarti 490 kali. Dan bagaimana teman-teman bisa ingat ya bahwa ngampunin keluarga saya si A ini 490 kali atau belum ya? Ngampuni teman saya si B ini sudah 490 kali belum ya? Itu makanya maksud Tuhan di sini udah nggak usah diingat-ingat gitu. Firman Tuhan ingatkan nggak usah diingat-ingat gitu. Nabi Isa mengingatkan si Petrus juga seperti itu gitu. Nah ini kalau saya mulai masuk ke dalam cerita Raja hamba 1 dan hamba 2, teman-teman. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang ke 10.000 talenta. Nah ini mulai cerita di 10.000 talenta, teman. Saya kalau tidak menyimak yang sudah belasan kali saya baca, 10.000 talenta itu saya anggap sama dengan dinar, teman. Ternyata salah gitu. Tetapi karena orang ini tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Coba bayangin teman, zaman dulu itu kalau sudah tidak bisa bayar, badan kita dijual, istri kita dijual, anak kita dijual, harta kita dijual. Betapa mengerikannya teman-teman, seperti ini gitu. Lalu bergeraklah hati raja itu maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Ini cerita hamba 1 teman. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah ini si hamba 1 itu sama rajanya dihapuskan hutangnya, teman-teman. Nilainya hutang itu 10.000 talenta. Yang seandainya saya salah tangkap, dianggap sama aja dengan gedenya dengan 10.000 talenta, itu sama aja 10.000 dinar. Tapi ternyata salah, teman-teman. Ya 10.000 talenta itu ternyata sama dengan 100 juta dinar gitu. 100 juta dinar berarti talenta itu gede banget, teman-teman gitu. Jadi kalau 10.000 talenta itu sama aja dengan 100 juta dinar, teman-teman gitu. Jadi bedanya banyak sekali. Ini seperti itu dan dihapuskan hutang oleh raja. Tetapi ketika hamba pertama itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang kedua yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ini 100 dinar bukan 100 talenta, teman-teman. Kepadanya ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. Ini hamba pertama ke hamba kedua seperti itu, teman. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Nah, hamba kedua udah bersujud sampai minta pertolongan untuk menunda istilahnya sanksi bayar utangnya, teman. Tetapi ia menolak, hamba pertama menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Malah dijebloskan ke dalam penjara, teman. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Nah teman-temannya si hamba 1, hamba 2 itu rupanya mendengar bahwa hamba pertama itu mendapat pengampunan dari rajanya gitu. Tapi kok hamba 1 ya hanya dengan 100 dinar aja nggak mau gitu ya. Yang namanya 100 juta dinar aja diampuni oleh rajanya si hamba pertama ini gitu. Nah hamba pertama ini kelewatan gitu. Masa 100 dinar aja nggak ngampuni hamba kedua gitu. Nah selisih pengampunan ini kan yang tadi itu kan 1.000.000 kali lebih besar loh, teman-teman. Yang namanya 100 juta dinar itu, 100 juta dinar itu adalah 1 juta kali lebih besar daripada 100 dinar. Nah teman-temannya kan akhirnya nggak terima. Teman-teman yang baik hamba 1 dan hamba 2 itu akhirnya lapor ke raja, teman-teman. Melapor balik ke raja gitu. Ya laporan raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya. Jadi memanggil berbalik lagi hamba pertamanya gitu. Hai hamba yang jahat, hamba pertama gitu, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kau gitu. Maka marahlah tuannya itu si raja itu dan menyerahkannya kepada algojo, teman-teman, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Tuhan Allahku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah ini firman yang terakhir di ayat 35-nya ya cuma mengingatkan itu, teman-teman, karena judulnya tadi kan apa sih, jadi perumpamaan tentang pengampunan gitu. Nah ini di ayat yang
35-nya teman-teman mesti camkan gitu. Maka Tuhan Allahku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, tadi saya udah kasih perumpamaan berapa kali sih ya Nabi Isa menyarankan Petrus untuk mengampuni keluarga kita atau teman kita. 70 kali 7 kali teman-teman. Coba teman catat gitu, 70 kali 7 kali. Jadi kalau sampai sudah lebih dari 70 kali 7 kali, teman-teman boleh tidak ngampunin. Gampangnya gitu. Tapi bagaimana kita bisa ingat-ingat bahwa si A yang keluarga kita ini sudah kita ampuni sampai 490 kali loh. Nanti waktu ampunin 491 kali gitu, ya itu boleh tidak diampunin. Terus bagaimana cara kita mengingat-ingatnya teman, bahwa kita ini sudah mengampuni 490 kali. Berarti ini terakhir loh. Ya nanti kalau sekali lagi dia salah, saya tidak ampuni. Itu cerita si A, keluarga kita. Begitupun apabila kita umpamakan B, teman kita gitu. Bagaimana kita bisa mengingat-ingat teman-teman bahwa kita ini sudah mengampuni 470 kali 7 kali. Berarti 490 kali. Ya berarti kalau sampai yang ke 491 kali, ya teman kita si B ini boleh tidak kita ampuni. Nah pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa mengingat-ingat 491-nya teman-teman. Nah ini maksudnya ya, maksud Tuhan ya intinya pengampunan itu tidak boleh berbatas teman-teman. Jadi tidak boleh ada batas berapa kali kita mesti mengampuni orang. Ya mengampuni orang ya sepanjang kita hidup ya kita mengampuni orang saja. Nah nanti kalau kita ampuni kapan kita bisa membalasnya gitu. Nah ada firman lain yang katakan bahwa pembalasan itu adalah miliknya Tuhan teman-teman. Jadi Tuhan tidak mau kita itu membalas kepada keluarga kita atau teman-teman kita gitu. Karena kalau yang saya tahu teman-teman, kita malah bisa takut teman-teman. Karena pembalasan Tuhan itu bisa lebih keras daripada apa yang kita ingin balaskan kepada saudara, keluarga dan juga teman kita gitu. Kadang-kadang Tuhan itu kan perhitungannya bukan baik. Perhitungan Tuhan itu kan benar gitu. Jadi kalau ngomong kasarnya, kalau Tuhan anggap bahwa pembalasan kita itu sampai orang itu meninggal dunia, itu karena Tuhan dengan persepsi benar teman. Dan kalau kita melihat dari persepsi baik gitu, kita bisa mikir Tuhan, apa hukuman Tuhan, pembalasan Tuhan tidak terlalu berat gitu ya sampai orang tersebut meninggal. Ya karena kita dari versinya versi baik gitu. Jadi teman-teman harus tahu bahwa pembalasan Tuhan itu gitu ya itu bisa lebih apa ya, lebih tepat dibanding kita yang membalas gitu. Jadi Tuhan maka katakan ya lebih baik kita jangan cerita ingin membalas, tapi lebih baik kita bicara, kita beri pengampunan aja teman-teman. Jadi firman di sini ya kembali lagi cuma mengingatkan bahwa ya perumpamaan tentang pengampunan itu kita bagaimana dilatih oleh Tuhan untuk bisa memberikan pengampunan yang tiada batas teman-teman. Pembalasan itu adalah urusan Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.